Misteri Candi Sewu. Candi Sewu dikenal sebagai Candi Seribu. Meskipun tidak benar-benar memiliki 1000 stupa, adalah sebuah permata sejarah yang tersembunyi di Dukuh Bener, Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Sewu menyimpan pesona yang menggugah hati, mengajak kita dalam perjalanan melintasi masa lalu yang penuh misteri. Nama Candi Sewu telah bersinar sejak zaman legenda Roro Jonggrang. Meskipun hanya sebuah nama, namun memberikan penggambaran tentang keindahan dan kebesaran yang melimpah ruah di dalamnya, lebih tua dari Candi Borobudur dan Prambanan. Saat kita melangkah di antara reruntuhan candi yang megah ini, kita akan merasakan keajaiban yang menyelimuti udara. Relief dan ornamen-ornamen yang terpahat dengan penuh ketelitian menggambarkan kisah-kisah masa lampau dengan penuh pesona. Candi Sewu membawa kita pada perjalanan waktu yang tak terlupakan, memungkinkan kita merasakan jalinan antara masa lalu dan masa sekarang. Candi Sewu dengan segala pesona dan keindahannya diselimuti juga misteri-misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Misteri pembangunan Candi Sewu. Candi Sewu, sebuah misteri yang terbungkus dalam keindahan dan kebesaran, menyimpan kisah yang masih membuat kita terheran-heran hingga saat ini. Seperti halnya candi-candi yang lain, pembangunan Candi Sewu masih menyimpan banyak tanda tanya. Melalui penanggalan karbon, kita dapat menyimpulkan bahwa candi ini telah berdiri sejak tahun 782 Masehi. Awalnya dibangun pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran sekitar tahun 746 hingga 784. Seorang raja terkemuka pada zaman Mataram kuno. Kemudian Candi Sewu diperluas dan direnovasi oleh Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Akan tetapi, proses pembangunan candi ini masih menjadi misteri. Tidak ada prasasti yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana candi ini dibangun, meninggalkan kita dengan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Hingga kini, sejarah pembangunan Candi Sewu tetap terbungkus dalam misteri yang menggoda imajinasi kita. Salah satu cerita yang sangat terkenal terkait dengan Candi Sewu adalah legenda Roro Jonggrang. Dalam cerita ini, Roro Jonggrang meminta Pangeran Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai syarat cintanya. Dengan segala kesaktiannya, Pangeran Bandung Bondowoso mengerahkan bala bantuan makhluk halus. Pangeran Bandung Bondowoso berhasil membangun 999 candi dalam waktu semalam. Akan tetapi, Roro Jonggrang mengkhianati janjinya dengan cara merekayasa dan membuat suasana waktu itu sudah pagi, sehingga jin atau makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso berlarian meninggalkan candi. Akibatnya, Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu. Namun, ada pula teori yang menarik yang menyebutkan bahwa pembangunan candi-candi termasuk Candi Sewu dilakukan oleh alien melalui wahana antariksa mereka. Para penganut teori ini, yang disebut alienis, percaya bahwa teknologi canggih dari makhluk luar angkasa telah membantu membangun struktur megah seperti Candi Sewu. Meskipun beragam cerita dan teori muncul,
misteri di balik pembangunan Candi Sewu masih mengundang perdebatan dan penelitian lebih lanjut. Di antara hamparan megahnya arsitektur candi, kita disuguhkan dengan kisah-kisah yang membingkai keberadaan candi ini. Bagaimanapun, kehadiran Candi Sewu adalah saksi sejarah dari masa lalu yang masih ingin memberikan petunjuk kepada kita, menggoda kita untuk terus menjelajahi misteri yang tersembunyi dalam relungnya yang megah. Piringan misterius di Candi Sewu. Candi Sewu mempesona dengan kekayaan relief yang memenuhi dinding-dindingnya. Setiap relief tersebut menjadi jendela yang membuka cerita tentang tradisi, budaya, dan simbolisme mistis dari masa Buddha Jawa kuno. Namun, di antara karya seni yang menghiasi candi ini, terdapat relief yang memiliki aura misterius. Bentuknya menyerupai lingkaran dengan 3 lingkaran dalam setiap barisnya. Motif lingkaran yang aneh ini mengundang spekulasi dan menggugah imajinasi kita, terutama dalam kaitannya dengan piring terbang. Seperti halnya Corp Circle yang terkenal, relief ini menyimpan tanda tanya yang menggoda. Apakah pembuatan relief ini sebenarnya mencerminkan adanya interaksi dengan makhluk luar angkasa pada zaman dahulu yang turut membantu dalam pembangunan Candi Sewu? Ataukah terdapat makna lain yang tersembunyi di baliknya? Hingga saat ini belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Bisa jadi relief dengan motif lingkaran ini adalah representasi simbolik yang memiliki arti filosofis atau religius bagi budaya pada masa itu. Atau mungkin itu adalah karya seni yang mencerminkan pemahaman manusia pada waktu itu tentang kosmos dan alam semesta yang luas. Namun, spekulasi tentang keterlibatan makhluk luar angkasa yang misterius dalam pembangunan candi ini masih tetap menarik minat dan memicu imajinasi kita. Relief-relief misterius ini menambahkan lapisan misteri pada keindahan Candi Sewu. Seiring kita menjelajahi setiap detailnya, kita semakin terpesona oleh kompleksitas dan kerumitan budaya yang terjalin dalam batu-batu yang berukir itu. Tidak peduli apa makna sebenarnya di balik relief lingkaran ini, keberadaannya mengingatkan kita akan kerentanan pengetahuan manusia dan betapa tak terbatasnya dunia yang masih tersimpan dalam sejarah masa lalu. Misteri penunggu Candi Sewu. Dalam perjalanan kita di Candi Sewu, kita akan bertemu dengan penunggu yang mengerikan yang dikenal sebagai Dwara Pala. Arca-arca ini dapat ditemukan tidak hanya di Candi Sewu, tetapi juga di banyak candi lainnya yang di sekitar Candi Sewu, terutama di pintu gerbang yang mengarah ke pusat candi. Dwara Pala digambarkan sebagai makhluk monster yang memukul dengan tubuh yang gendut dan mata melotot, mengingatkan kita pada kehadiran Buto Ijo dalam mitologi Jawa. Tidak hanya penampilannya yang menakutkan, Dwara Pala juga seringkali digambarkan memegang gada raksasa yang menjadi senjata keramat mereka untuk melawan musuh. Seperti security di zaman modern yang membawa pentung, Dwara Pala menjadi penjaga setia di setiap sudut Candi Sewu. Konon, makhluk ini bertugas menjaga keamanan dan kehormatan candi hingga saat ini. Namun, cerita mengerikan tentang Dwara Pala tidak berhenti di situ. Beberapa orang melaporkan dan menceritakan pengalaman melihat makhluk hitam raksasa yang muncul di dalam candi pada tengah malam. Penampakan ini mungkin merupakan penampakan Dwara Pala yang menakutkan dan membuat wisatawan diingatkan untuk tidak berkunjung ke Candi Sewu pada jam-jam malam yang sunyi.
Kisah-kisah seram ini menambah lapisan misteri pada Candi Sewu. Saat kita berjalan di antara koridor-koridor candi yang megah, kita tidak dapat mengabaikan kehadiran makhluk penunggu yang mengawasi dengan penuh kewaspadaan. Meski mungkin hanya legenda atau cerita yang menghiasi candi ini, sensasi tak terduga yang terbangun di dalam hati kita memperkaya pengalaman kita di Candi Sewu yang penuh rahasia dan misteri. Misteri wajah misterius di Candi Sewu. Misteri yang tersembunyi di dalam Candi Sewu semakin memikat imajinasi kita. Selain relief yang dapat dilihat dengan jelas pada siang hari, ada ukiran yang tersembunyi yang hanya bisa dinikmati saat malam hari ketika Candi Sewu disinari dari bawahnya. Ini adalah sebuah pengalaman yang mengungkapkan sisi lain dari keindahan dan kecerdikan peradaban masa lalu. Salah satu contoh yang menarik adalah penampakan wajah seorang biksu yang muncul dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat festival semi dokumenter pada tahun 2014. Wajah tersebut terlihat dengan jelas, lengkap dengan kumis dan jenggot yang panjang. Pertanyaan pun muncul, apakah ini merupakan hasil sengaja dari peradaban masa lalu atau hanya kebetulan semata? Jika penampakan ini memang disengaja, maka peradaban masa lalu telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam menggunakan teknik visualisasi yang belum pernah kita temui sebelumnya. Bagaimana mereka dapat menciptakan efek yang misterius dan mengesankan dengan menggunakan pencahayaan yang tepat adalah suatu keajaiban dalam dirinya sendiri. Menggali lebih dalam ke dalam pemikiran dan teknik artistik mereka memberi kita wawasan baru tentang kemampuan kreatif manusia pada masa lalu. Hal yang unik lainnya mengenai Candi Sewu adalah memiliki kesamaan dengan Candi Prambanan. Salah satu hal yang mencolok tentang Candi Sewu adalah kesamaan arsitektur yang menonjol, terutama dalam bentuknya yang mengerucut ke atas. Hal ini cukup unik karena kebanyakan candi Buddha memiliki bentuk yang berbeda, sedangkan bentuk mengerucut lebih umum digunakan dalam kepercayaan Hindu. Inilah yang membuat Candi Sewu menjadi unik karena merupakan salah satu candi Buddha yang memiliki bentuk mengerucut yang mencolok. Beberapa teori mengemukakan bahwa pada awalnya candi-candi Buddha memiliki gaya arsitektur yang lebih mengerucut, namun kemudian diadaptasi oleh Raja Rake Pikatan dalam merancang Candi Prambanan. Dugaan ini mengindikasikan adanya pengaruh dan pertukaran ide antara kepercayaan Buddha dan Hindu pada masa itu. Raja Rake Pikatan mungkin menggabungkan elemen-elemen arsitektur dari kedua kepercayaan tersebut, menciptakan kesamaan visual yang mencolok antara Candi Sewu dan Candi Prambanan. Hal ini hanyalah spekulasi dan teori yang masih diperdebatkan. Kita tidak dapat memastikan dengan pasti bagaimana evolusi arsitektur Candi Sewu dan hubungannya dengan Candi Prambanan. Meskipun begitu, kesamaan bentuk mengerucut yang mencolok ini memberikan daya tarik tersendiri bagi Candi Sewu dan menimbulkan pertanyaan menarik tentang asal-usul dan perkembangan arsitektur candi-candi di Jawa Tengah. Melalui eksplorasi dan pemahaman lebih lanjut tentang Candi Sewu dan candi-candi sekitarnya, kita dapat merenungkan lebih dalam tentang hubungan budaya, agama, dan seni pada masa lalu. Candi Sewu
menjadi saksi sejarah dari kreativitas manusia dalam menggabungkan dan mengadaptasi elemen-elemen arsitektur dan menawarkan pesona yang memikat bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan keindahan candi-candi kuno.